sini ingin mengajarkan kalian semua tentang teks deskripsi kurikulum Merdeka model deep learning. Halo semua. Nah, di slide pertama di sini menuliskan bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, menurut bahasa, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Oleh karena itu, ketika membuat teks deskripsi, pilihlah objek-objek yang juga bisa dibayangkan oleh pembaca ya. Selanjutnya, tujuan teks deskripsi. Menurut Uttoro Dewo 2007, tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Selain itu, tujuan teks deskripsi adalah membuat pembaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, mengalami, melihat, dan mendengar mengenai satu peristiwa atau adegan. Tujuan teks deskripsi sangat jelas, yaitu agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Pembaca memperoleh kesan atau citraan sesuai dengan pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis sehingga seolah-olah pembaca yang melihat, merasakan, dan mengalami sendiri objek tersebut. Untuk mencapai kesan yang sempurna, penulis deskripsi merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Apa ciri-ciri teks deskripsi? Yang pertama, teks deskripsi dari segi tujuan menjelaskan bahwa dari segi tujuan, teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Dengan begitu, pembaca bisa membayangkan sendiri objek tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya teks deskripsi melibatkan 5 kesan atau panca indera dari penulisnya: melihat, mendengar, mengecap, merasa, dan mencium. Ciri teks deskripsi dari segi objek. Ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual, dan personal. Artinya, hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda meskipun jenisnya sama. Contoh, ketika menulis teks deskripsi tentang tempat wisata, kamu menggambarkan tempat tersebut lalu ramai dan sesak. Namun, bisa saja temanmu menggambarkan tempat tadi sebagai objek wisata yang seru untuk dikunjungi beramai-ramai. Ciri teks deskripsi dari segi isi. Ciri teks deskripsi yang terakhir yaitu dari segi isi. Sebuah teks deskripsi harus memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci dari pengamatan penulis. Teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Contohnya seperti, kucingku berumur 1 tahun, bulunya halus, lebat, warna abu-abu, ekornya panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya, sungguh lucu dan menggemaskan. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki 2 jenis, yaitu berdasarkan bentuk dan isinya. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk, teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. A. Teks deskripsi yang berdiri sendiri, artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur adukkan dengan teks lain. Selanjutnya, teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain, artinya teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, atau iklan. Yang kedua, berdasarkan isi. Teks deskripsi berdasarkan isi terdiri dari teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Teks deskripsi spasial, teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu. Teks deskripsi objektif,
Teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Selanjutnya, teks deskripsi subjektif, teks yang memuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Struktur teks deskripsi yang pertama, identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikan. Misalnya, kamu memiliki objek pantai, kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Kamu dapat menuliskan betapa terkenalnya pantai itu. Yang kedua, deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian merupakan gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Misalnya, ketika mendeskripsikan pantai, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai. Tetapi, udaranya sangat panas, sehingga membuatmu harus terus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangan. Kamu juga bisa mendeskripsikan kondisi pasir dan keadaan saat senja di pantai itu. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Struktur simpulan atau kesan merupakan bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional, artinya boleh dituliskan ataupun tidak. Contoh, meskipun pantai ini indah, tapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Struktur simpulan atau kesan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, ejaan dan tanda baca. Ejaan mencakup penulisan huruf kapital. Ada 5 aturan mengenai penggunaan huruf kapital, yaitu yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama seseorang. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang keempat, huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, contohnya seperti Danau Toba. Sedangkan tanda baca membahas penggunaan tanda titik dan koma dalam teks deskripsi. Tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda baca titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Pada kaidah kebahasaan teks deskripsi yang kedua, yaitu adanya sinonim. Sinonim merupakan kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Di dalam teks deskripsi, sinonim dapat digunakan untuk mengganti kata agar tidak membosankan untuk dibaca. Pada kaidah kebahasaan teks deskripsi yang kedua, yaitu adanya sinonim. Sinonim merupakan kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Di dalam teks kaidah kebahasaan teks deskripsi yang ketiga, yaitu adanya kata umum dan kata khusus. Kata umum, hipernim, merupakan kata ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus, hiponim, merupakan kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Contoh, toko itu menjual berbagai jenis bunga, ada bunga mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, sampai kamboja. Kata umum dalam kalimat tersebut adalah bunga, sementara kata khususnya yaitu mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, dan kamboja. Yang keempat yaitu kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merujuk pada keterangan pada objek yang dideskripsikan. Kata ini juga sering diawali dengan kata lebih dan sangat, contoh sangat jernih, lebih bersih, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan teks deskripsi yang kelima yaitu kalimat perincian. Kalimat perincian dalam teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca. Keenam, kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera merupakan kalimat yang penulisannya berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan pengecap. Contoh, bunga mawar adalah bunga kesukaanku, wanginya harum dan memiliki banyak warna. Tetapi kita harus berhati-hati saat memegangnya, sebab bunga mawar
mempunyai batang berduri yang bisa membuat tangan terluka. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.